Pertama-tama saya ucapkan terima kasih semua kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Seperti biasa kalau kita ada acara ulang tahun pasti kita kemas di dalam bentuk ibadah. Karena kami percaya di dalam ibadah mungkin dalam ulang tahun pun kita harus memuliakan Tuhan. Dan ini sebenarnya sambungan dari ulang tahun yang lalu. Kalau ulang tahun yang lalu temanya adalah pergilah jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus. Pada hari ini kita belajar tentang hamba, ya. 3 hamba yang diberi talenta, ya seperti kita diberikan kuasa untuk menginjil, untuk memenangkan banyak jiwa. Dan setahun ini kita ditanya Tuhan, apa yang sudah engkau lakukan? Ya kan? Kita mungkin hidup ini sembarangan, ya. Kita paling udahlah kita pokoknya ke gereja sudah selesai aja. Tapi saudara, apapun yang kita miliki, apapun yang Tuhan berikan, kita akan dimintai pertanggungjawaban seperti drama tadi. Ya, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta dikembangkan, dan 2 hamba ini dia memberikan keuntungan kepada tuannya, yaitu kepada Yesus. Yang satu dia malas, tidak mau menggunakan talentanya dan akhirnya dihukum ke neraka. Pada malam hari ini akan saya sampaikan firman Tuhan dengan judul perumpamaan talenta, ya, dalam perspektif akhir zaman, ya. Ini gambarnya saudara, tadi bagi talenta. Dan yang 2 dia bekerja keras. Nah, yang 1 digali talentanya. Dan akhirnya hambanya pulang diminta pertanggungjawaban saudara, ya. Matius 15 ayat 14 sampai 30, ya. Saya bacakan dulu nanti kita belajar apa arti perumpamaan ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu. Lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, ya, lama setelah tuannya pergi, lama setelah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu padanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuanku itu di dalam tanah. Inilah, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang atau banker atau mungkin investor lainnya, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi tuannya ingin bunga juga dari 1 talenta. Kalau kau nggak kerja,
kasihkanlah ke bank, depositkan, mendingan aku dapat bunga kan. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya. Kita belajar saudara ya pada malam hari ini. Apa arti perumpamaan talenta ini? Kepada siapa perumpamaan ini secara khusus ditujukan? Ya. Matius 24 ayat 3-4. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lihat dulu saudara ya. Ya jadi saudara, ini Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Ya, secara khusus. Di ayat 24, ini Yesus berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Ya. Matius 24 ayat 4-44 dan ayat 45, pasal 25, Yesus juga masih berkata-kata kepada muridnya tentang perumpamaan-perumpamaan. Jadi ini adalah perumpamaan tentang akhir zaman. Ya. Tentang akhir zaman adanya di ayat 24. Jadi ayat 4-44 tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Ya, tuannya pergi, ya kan? Siapa yang pergi? Tuannya itu Yesus. Tuannya pergi lama kemudian, ya kan? Tidak datang. Ya, jadi ini Yesus ya. Perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Pasal 45 ayat 1 dan pasal 5 25 ini maksudnya ya. Perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang kambing dan domba. Jadi Yesus memberikan tanda-tandanya. Dia pergi ya kembali ke surga dan dia memberikan kepada murid-muridnya apa yang harus dilakukan selama Yesus pergi. Dan dia akan datang kembali. Maka dikasihkan perumpamaan. Yang kedua, siapakah Tuhan dan hamba ini ya? Jadi kita belajar ya, siapakah Tuhan yang pergi jauh? Dan kemudian lama baru pulang. Ini adalah Yesus sendiri. Tuhan di sini menggambarkan Kristus. Ya. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang 19 katakan, lama sudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ini adalah gambaran Yesus saudara. Dia waktu naik ke surga, dia berkata, aku akan kembali lagi. Ya kisah para rasul 1 ayat 10-11, ketika mereka sedang menatap ke langit, yakni waktu Yesus naik ke surga ya. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga, lama. Dia pasti akan kembali lagi. Dan dia akan meminta pertanggungjawaban kita. Ini Yesus ngomong kepada muridnya. Ya. His own servant. Ya, katakan, for the kingdom of heaven is a man traveling into a far country who call his own servant and deliver unto them his good. Jadi saudara, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah murid Tuhan yang dipercayakan karunia, yang dipercayakan talenta untuk kita kembangkan potensi. Ya tadi gambarnya waktu drama ada satu hamba yang 5 talenta, ya ada yang 2 menurut kesanggupannya. Dan dia menjalankan dengan baik. Ya. Dan ketika hamba tuannya pulang, diminta pertanggungjawaban. Apakah yang sudah kau lakukan? Tadi ada yang berbisnis, apa tadi?
anggur, berbisnis apalagi real estate, ya kan kafe, dan mereka kembangkan semua, ya. Dan yang satu yang tidak bekerja apa-apa itu hamba yang paling malas ya. Jadi saudara, kita belajar di sini bahwa Tuhan yang telah naik ke surga ya, memberikan kita talenta, karunia, potensi untuk memberikan keuntungan kepada Tuhan. Dan kelak kita akan diminta bertanggung jawab. Apa sih artinya potensi? Ya, apakah yang diserahkan kepada hamba-hambanya? Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Apa arti harta di sini, saudara? Ingat, ketika Yesus naik ke surga, ya, dia berjanji, ya, pada suatu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar kepadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jelas, ketika Yesus naik ke surga, Tuannya naik ke surga, dia memberikan pemberian. Apa itu? Roh Kudus. Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan juga hadiah-hadiah atau karunia-karunia. Ya, maka pertanyaan mereka yang berkumpul itu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, Yesus memberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan di loteng atas kepada murid-muridnya apa saudara? Bahasa lidah, bahasa roh. Untuk apa itu? Mengapa Tuhan berikan bahasa Roh Kudus berikan bahasa roh pada murid-muridnya? Apakah untuk murid-muridnya? Bukan. Apakah kelihatan hebat? Bukan. Jadi Roh Kudus memberikan bahasa lidah, bahasa roh pada murid-muridnya bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Banyak sekarang orang pakai bahasa roh laba-laba, laba-laba, baba-baba, re. Tuhan pun juga nggak ngerti itu ngomong apa. Tapi kita merasa gagah gitu loh. Padahal bahasa roh di yang atas digunakan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk muridnya sendiri. Kita lihat saudara, ya. Kisah para Rasul 5:11. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya kan? Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua, ya kan? Kalau saudara berkata itu orang Galilea, bagaimana mungkin, ya kan? Kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, yaitu Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita semua mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi saudara, bahasa roh yang diberikan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus di loteng atas bukan untuk muridnya Yesus sendiri, tapi untuk banyak orang. Karena waktu itu ada perayaan khusus ya di Yahudi, itu banyak sekali bangsa Yahudi, ya, orang-orang Yahudi dari segala bangsa, ya. Orang-orang Yahudi itu banyak tersebar di mana-mana, di seluruh daerah, di seluruh dunia. Dan mereka sudah bergenerasi-generasi dan mereka tidak tahu lagi bahasa Yahudi. Ya, seperti banyak negara ini semua tidak tahu bahasa Yahudi. Dan mereka pergi ke Yerusalem dalam peristiwa atau perayaan tertentu. Tapi bagaimana? Kalau Yesus berkata kepada mereka, nggak tahu. Mereka nggak tahu bahasa Yahudi. Nggak tahu bahasa Ibrani.
atau bahasa Aram. Maka Roh Kudus memberikan bahasa roh, bahasa lidah kepada murid-muridnya. Dia berkata-kata kepada semua orang ya, di Yerusalem dari segala bangsa dengan bahasa mereka satu persatu. Itu bahasa mana itu bahasa saya? Itu bahasa Arab, itu bahasa Kapodokia. Mengapa rasul-rasul bisa bahasa demikian? Bukan untuk rasul sendiri, tapi untuk banyak orang. Supaya banyak orang di masing-masing bahasa, di masing-masing suku, di masing-masing negara bisa mendengar para rasul mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan Yesus. Disalib, bangkit, dan naik ke surga. Nah, setelah itu, semua orang-orang negeri ini yang tidak bisa berbahasa Yahudi, dia mendengar dalam bahasa mereka, mereka kembali ke negaranya masing-masing dan menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang Allah, tentang Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, dan akan kembali lagi. Jadi jelas, karunia atau talenta atau potensi itu diberikan bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kita sendiri, bukan untuk para rasul sendiri, tapi untuk orang banyak. Akhirnya orang-orang yang di negeri ini yang tidak kenal Yesus, mereka kenal Yesus melalui pemberitaan bahasa mereka sendiri, melalui rasul-rasul. Jadi jelas saudara ya, bahasa roh ini digunakan untuk semua orang tahu. Ya kan? Katakan di sini di 1 Korintus 14:22a, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman, unbeliever. Jelas ya, supaya dia berbahasa roh, orang nggak kenal Yesus, orang unbeliever, orang Gentile, orang-orang nggak kenal Yesus, dia kenal Yesus melalui bahasa roh atau bahasa lidah yang diucapkan oleh para rasul. Banyak sekarang orang bisa bahasa roh, ya kan, laba, tere, aduh, cuan, kita nggak tahu. Sampai Tuhan sendiri bingung di bahasa apa. Ya kan, kadang-kadang untuk gagah-gagahan. Maka apa kata Paulus? Lebih baik aku berkata 5 kata di dalam ibadah yang dimengerti jemaat atau orang lain, daripada beribu-ribu bahasa roh yang orang bingung. Jadi Paulus bilang, kita kalau nggak tahu, orang nggak tahu apa yang kita omongkan, percuma. Jadi bahasa roh bukan untuk kita sendiri ya. 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain. Juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi karunia diberikan bukan untuk diri sendiri, tapi harus berguna bagi sesama kita. Ya, talenta berguna bagi kita semua, bagi banyak orang. Apa yang dimaksudkan dengan talenta dan bagaimana menggunakannya? Ya, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Banyak berangkat. Tuhan pun tahu memberikan talenta, potensi kepada kita itu sesuai kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu diberi kuasa besar atau potensi yang besar, kita jadi jatuh, kita sombong. Kita nggak kuat, saudara. Jadi Tuhan tahu, oh kamu kuatnya 5 talenta, nggak bisa tak kasih lebih. Tak kasih lebih kamu pasti jadi orang gila kan? Ya kan? Jadi banyak orang ya mungkin gaji 5 juta sebulan bisa setia loh. Persembahan, persepuluhan, ya kan? 7 juta masih 700.000, senang sekali. Begitu langsung Tuhan senang, wah nih luar biasa hambaku nih. Dia memang setia dengan perkara kecil nih. Dikasih langsung nggak 7 juta lagi. 100 juta mulai mikir. 10 juta untuk gereja. Nanti dulu. Itu mobil bagus nih, lagi sale nih. Ya, kreditnya lagi bunganya 0% nih. Aduh, gereja mah gampang. Sudah nggak kuat lagi, saudara. Maka kita akan kembali lagi dari awal lagi. Banyak orang diberi potensi besar, tapi tidak bisa menggunakan. Apa itu talenta? Talenta adalah segala karunia, kemampuan, potensi, skill, keahlian, jabatan kerjaan semua. Terus kembangkan untuk orang lain, saudara. Kita mungkin punya karunia
berbahasa roh, punya karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, karunia untuk apa? Membuat mujizat, dan karunia untuk melayani, kadang bermain musik. Bermain musik juga karunia, talenta. Apakah untuk diri sendiri? Tidak. Karunia ada dua, saudara. Ada kita terima dari sejak lahir, bapak kita pemusik, kita pemusik. Bapak kita pengkhotbah, kita pengkhotbah, ya kan? Tapi ada yang itu yang karunia natural, atau bapak kita pengusaha, kita pengusaha. Bapak kita seniman, kita seniman, ya kan? Tapi juga ada yang sekuler, misalnya bapak kita dokter, kita jadi dokter, ya kan? Bisa juga, saudara. Tapi apakah itu untuk kita sendiri? Tidak. Harus berguna bagi orang lain, berguna bagi Tuhan. Harus kembali bagi kemuliaan Tuhan. Saya nggak punya karunia khotbah, saudara. Saya tidak pernah berkhotbah. Saya nggak punya karunia untuk ngomong di mimbar. Saya ngomong di depan 2 orang gugup. Ngomong orang-orang nggak ngerti ngomong apa. Saya ngomong cepat, gagap, dan saya minder. Dari kecil sampai umur 45 tahun, nggak salah. Saya nggak bisa ngomong. Saya takut ngomong depan banyak orang. Ada saksinya tuh Pak Pendeta Angga. Bagaimana Pak Angga waktu itu pimpin komsel di Eka Walet. Saya tuh doa nggak bisa. Ya kan? Paling-paling kalau Pak Angga datang untuk pimpin komsel, saya hanya gulung kabel. Sediakan apa? Sound system, amplifier, gulung tikar. Saya yang gulung tikar, tutup tikar. Pak Angga khotbah pulang enak dia. Kenapa saya nggak mampu, saya nggak ngomong. Takut doa saja nggak bisa. Apalagi di keluarga mertua saya nih. Keluarga Bu Ida, Bu Ika. Semua pendeta. Mertua saya pendeta. Kakak ipar saya pendeta. Yang dua pendeta. Saya pendekar, saudara. Saya nggak bisa. Kalau kumpul keluarga. Kalau giliran suruh doa. Saya kencing, saudara. Saya takut saya lama-lamain. Takut disuruh doa. Saya paling takut suruh doa. Saya nggak berani. Saya orang nakal. Saya orang nggak beres. Orang brengsek. Saya nggak suka sekolah. Dan saya benar-benar orang minder. Saya tinggal di kampung. Di banyak preman, tukang becak. Dan saya nggak bisa ngomong depan orang-orang elit. Ini nggak bisa, saudara. Saya doa paling nggak bisa. Ngomong depan umum nggak bisa. Saya nggak punya talenta. Tapi saya percaya. Ketika saya bertobat, saya berdoa. Dan Tuhan beri keberanian untuk kesaksian. Kesaksian pertobatan. Saya ngomong, orang nggak ngerti. Pak Budi ngomong apa, cepat banget ngomongnya. Saya nggak jelas. Saya kesaksian, mungkin ada 15 menit. Orang mungkin hanya tahu 5 menit doang. Nggak ngerti, tapi lama-kelamaan saya kembangkan, saya lakukan. Lama-lama saya bisa khotbah di 5 orang, 6 orang. Pada hari ini saya khotbah depan banyak orang. Jadi karunia, potensi harus kita kembangkan untuk berguna bagi orang lain. Kesaksian kita berguna untuk orang lain. Jangan kita bersaksi orang stres. Kamu kenapa? Saya stres, Pak. Saya hampir bunuh diri loh. Oh sama, saya juga begitu. Loh, yuk bareng-bareng gitu. Enggak. Kita kuatkan kesaksian kita, saudara. Jadi kita diberi talenta, karunia, jabatan, pekerjaan, harta. Harus berguna bagi orang lain. Apapun yang kita miliki dari Tuhan harus menguntungkan Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita belajar dari alam. Siklus alam. Gunung salju, ya. Dari kabut awan dia memberi salju kepada gunung. Salju gak ngomong gini, ih aku ada saljunya loh, indah loh. Aku gak mau kasih orang lain. Enggak. Salju pada musim dingin diberikan salju banyak gunung itu. Indah. Tetapi pada musim semi, salju itu mencair. Dia memberikan airnya kemana? Ke sungai-sungai. Ya kan? Ke aliran air, ke laut, ke danau. Bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan bisa merasakan air dari salju itu sendiri. Salju itu memberikan airnya, saljunya menjadi air untuk mengairi tanaman, memberi makan ternak. Ternak sendiri juga berguna bagi kita. Untuk kita juga, ya. Misalnya saudara nih, pohon. Apakah pohon itu tumbuh untuk diri sendiri?
Tidak. Pohon berguna untuk menjadi teduh, tempat untuk berteduh. Apa buahnya, daunnya, kayunya, semua berguna untuk orang lain. Pohon pun ada untuk berguna bagi orang lain. Ya kan? Dari mana hidup pohon itu? Dari air dari gunung itu siklusnya. Gunung memberi air, mengairi pohon, pohon memberikan banyak keuntungan untuk kita semua. Hewan minum, sehat untuk kita semua. Dan kembali ke laut. Laut menjadi panas, dia akan naik awan dan kembali lagi. Siklus ini adalah siklus memberi. Kita bisa belajar dari alam, saudara. Amin, saudara. Kita kalau punya uang sendiri, punya karunia sendiri, kita untuk diri sendiri, saudara. Di Israel, kita ada 2 laut. Kalau Pak Angga pasti hafal. Pak Pendeta Angga sering ke Israel ya. Jadi laut ya. Di sini ada gunung apa? Hermon ya. Gunung Hermon ya, salju dan airnya mengalir ya kemana? Ke danau, ke laut Galilea ya kan? Ke Galilea. Dan Galilea dari Hermon ke Sungai Yordan. Sungai Yordan ke danau, ke laut Galilea, dan dari Galilea dia ke Laut Mati. Dari Laut Mati enggak mengalir lagi. Apa terjadi? Di dalam Galilea, Laut Galilea ini sangat indah, subur, banyak ikannya. Nelayan mencari ikan, ada kehidupan, ada tanaman, sungguh indah. Tapi begitu dia mengalirkan ke airnya ke Laut Mati tidak memberikan kehidupan. Dead Sea. Dia terkenal, tapi dead. Famous, but is dead. Dia menampung banyak garam, akhirnya tidak bisa disalurkan. Dan di situ makanya orang bisa mengapung, saudara. Ya, mengapung. Kalau sudah di situ jadi ikan asin, saudara. Ya, awet. Ya, maka Pak Angga awet muda. Karena sering berendam di Laut Mati. Ya, jadi saudara, siklus ini ada untuk memberikan. Kita hidup untuk memberikan, saudara. Banyak kita punya potensi. Ya. Misalnya kita diberi karunia Tuhan menyanyi. Wah, suaranya bagus. Apakah terus kita mau rekaman jadi terkenal untuk diri sendiri? Tidak, saudara. Untuk kemuliaan Tuhan. Memang kita boleh menjadi penyanyi terkenal. Tapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang terkenal, dia tidak ingat Tuhan lagi. Kita ingat siapa ini? Ayo, tahu kan? Tahulah. Ganteng begitu kan? Terkenal dia. Pertama dia apa? Dia penyanyi di gereja ini, saudara. Dia hanya choir, penyanyi. Dia waktu kecil punya gitar 1, umur belasan tahun. Dia nyanyi di gereja ini, saudara. Maka katakan Elvis Presley, childhood church. Dia nyanyi di situ terkenal. Tapi begitu terkenal nembus tabur rekaman, dia sudah lupa Tuhan. Dia dulu punya karunia nyanyi. Diberikan suara yang indah oleh Tuhan. Talenta, potensi, skill. Dan digunakan untuk gereja, Tuhan senang. Begitu terkenal, dia menjadi populer. Hidupnya dead, hancur. Dia untuk tidur saja, dia harus minum Valium. Mengerikan, saudara. Jadi kalau kita berpotensi, boleh kita juga menikmatinya. Tapi yang penting juga untuk kemuliaan Tuhan. Sudah tahu ini? Katy Perry, tetangga kita di Greenfield, Gang 5? Bukan, saudara. Katy Perry dia adalah waktu masih muda, dia bermain gitar di gereja. Ya, as a teenager, she learned to play the guitar and sought a musical career in Nashville with a Christian record label. Her debut album is The Gospel Influence. Debut pertama kalinya adalah The Gospel Influence. Dia penyanyi gereja. Dia memainkan gitar untuk gereja. Untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan. Tapi apa jadinya ketika terkenal? Gaya sudah lain. Sudah sombong. Lihat nih. Ya kan? Sudah begini kan kayaknya. Semua tato semua. Ini dari gereja. Karunia untuk Tuhan. Berguna bagi orang lain. Tapi sekarang sekuler, orangnya sombong banget. Terakhir saudara begitu. Illuminati. Padahal bapaknya pendeta. Bapaknya gembala gereja. Dia punya karunia main musik di gereja.
untuk Tuhan. Dia dari penyanyi boleh nggak? Boleh. Terkenal boleh? Boleh. Tapi ini nggak memuliakan Tuhan. Ini Illuminati. Nanti kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban pada Tuhan. Jadi kita punya apa? Talenta, karunia apa? Pemusik. Boleh nggak main sekuler di kafe? Boleh. Jangan di diskotik, nggak boleh. Nggak muliakan Tuhan. Boleh nggak main-main yang di tempat lain, restoran? Boleh. Tapi jangan gara-gara main di sekuler, gereja di cancel. Sering saudara. Tolong kasih minum lagi nih, habis minumnya. Jadi saudara, ada loh saudara. Pemusik kita dulu. Udah dijadwal, udah latihan saudara. Ya kan? Begitu hari H, kurang sehari. Maaf Pak, saya opnam Pak. Salah makan Pak. Nggak taunya main di gereja lain yang lebih gede bayarannya. Sering demikian. Waktu Natal berapa tahun lalu saudara. Pemain musik udah latihan berhari-hari. Berminggu-minggu main Natalan. Begitu hari H. Loh, kok yang datang lain semua musiknya. Keyboard lain, drum lain, bass lain. Loh, yang itu mana itu? Pak, nggak bisa datang Pak. Ternyata mereka 3 orang main di Taman Anggrek Mall. Yang kencang duitnya. Bayangkan, itu bukan memuliakan Tuhan. Itu karunia, talenta. Harus memuliakan Tuhan, komitmen. Kalau udah janji di sini, ya kamu terima. Kalau gajinya kurang, bayarannya kurang, ya jangan mau panggil lagi. Jangan terus ditinggal ke yang lain lebih besar lagi. Itu bukan memuliakan Tuhan. Tidak berikan keuntungan pada Tuhan. Tapi untuk diri sendiri. Pendeta juga demikian. Jangan sampai kita dipanggil gereja kecil. Ya kan? Tahu hari H, 3 hari ditawarin gereja besar. 3 kali khotbah lagi. Ya kan? Langsung di cancel. Maaf Pak, perut sakit gak bisa datang. Nggak boleh. Itu namanya karunianya kita nggak lakukan saudara. Hati-hati. Kelak Tuhan akan memanggil hamba-hambanya untuk meminta pertanggungjawaban pada kita. Apa yang sudah kau lakukan dengan talenta, karunia, potensi yang telah kuberikan kepadamu. Demikian dengan para pengusaha juga. Pengusaha juga demikian. Kamu pengusaha, kamu kaya. Aku lihat, ya kan? Kamu makan terus enak, apapun kamu beli. Tapi di depan rumahmu ada orang yang miskin. Kamu cuekan saja. Apakah ada? Ada saudara. Ada. Lihat tuh. Orang kaya. Ya kan? Orang kaya makan mewah setiap hari. Bajunya mewah setiap hari. Tapi Tuhan taruh orang miskin namanya Lazarus. Depan rumahnya. Tapi dia tidak kasih makan sedikit pun. Lazarus orang miskin. Dia makan, nunggu telurnya gelundung 1. Kok gak gelundung? Gak makan puasa. Apa yang jatuh dari jatuhannya, dia makan. Itu orang kaya. Tidak memuliakan Tuhan dengan hartanya. Tahu Tuhan, saya tahu itu Tuhan sengaja taruh orang miskin di depan rumahnya. Untuk menguji orang kaya ini. Begitu orang itu makan mewah. Lazarus itu tidak diberi makan. Apa sih ruginya kasih makan sepiring setiap hari? Kan gak rugi. Tapi akhirnya sama-sama mati. Tuhan minta pertanggungjawabannya. Orang kaya masuk neraka. Lazarus masuk ke pangkuan Abraham atau masuk surga. Saudara ingat. Hari ini kita sehat. Hari ini kita diberkati. Hari ini kita beri talenta. Hari ini kita beri karunia Tuhan. Potensi. Kalau gak berguna bagi Tuhan. Gak berguna bagi sesama kita. Kita seperti hamba yang diberi 1 talenta. Tidak memberi untung kepada Tuhannya. Dan kelak kita akan dikatakan engkau hambaku yang jahat. Hati-hati saudara. Saudara hari ini jadi pengusaha. Saudara ini jadi pengacara. Saudara hari ini jadi orang hebat. Jadi pendeta terkenal, jadi apapun. Tapi kalau itu tidak memuliakan Tuhan, kita akan diminta tanggung jawaban. Mungkin kita cari tenar sendiri.
Wah, dikasih talenta khotbah hebat. Viewer banyak. Banyak followernya. Keren. Tapi kelak kalau mati baru ketahuan hamba yang setia atau hamba yang jahat. Ya. Maka kita ingatkan Tuhan Yesus akan datang. Tuhan itu akan datang. Telah lama kembali akan datang lagi. Ya. Jangan sampai kita dead sea. Laut mati. Kita hidup tapi mati. Jemaat di Sardis, Yesus tegur. Yesus tegur. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah. Ya, roh Allah ya. Dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Kita bisa jadi dead sea, laut mati. Kenapa? Dia nggak mau memberikan kepada yang lain. Jemaat Sardis, Tuhan tahu, kayaknya hebat, kayaknya hidup, kayaknya terkenal, besar gerejanya, wah keren. Tapi that is dead, nggak punya iman, mati. Jadi saudara, di Wahyu ayat pertama katakan, Allah memberikan ya kepada Tuhan Yesus wahyu dan diberikanlah kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus diberikan kepada malaikat. Dan malaikat diberikan kepada Yohanes di Patmos. Dan Yohanes diberikanlah kepada kita semua jemaat. Tetapi jemaat tidak melakukan apa-apa. Amin saudara. Jadi kita menggunakan talenta karunia kita. Jangan sampai talenta kita, karunia kita untuk memupuk kekayaan sendiri, terkenal sendiri. Nanti kita mati, kita baru nyesel. Oh Tuhan, kau ampuni aku mau kembali ke dunia, aku berikan semua hartaku. Tuhan bilang, telat, terlambat sudah. Ya. Di Wahyu 3 ayat 17, jemaat Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Panas, hebat. Kamu luar biasa. Dingin udah kamu lempar ke neraka sekalian. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jemaat Laodikia, jemaat yang paling kaya di 7 gereja. Dia punya perusahaan, garment, tekstil, bulu domba hitam. Dia punya sekolahan bikin salep mata, terkenal. Dan dia paling kaya. Dia punya banyak emas. Pakainya bagus-bagus. Dia bilang, aku kaya dan aku akan memperkaya diriku. Dan aku tidak perlu apa-apa lagi. Itu jemaat Laodikia. Sombong banget, dia kaya. Dia nggak butuh siapa-siapa. Tapi Yesus ngomong, engkau di mataku, engkau miskin. Engkau telanjang, pakaianmu merek-merek. Pakaianmu bulu domba hitam yang mahal-mahal. Jubahmu hebat, tapi di mataku engkau telanjang. Engkau kaya, tapi engkau melarat miskin. Engkau bisa ciptakan salep mata yang terkenal. Tapi di mataku engkau buta. Buta akan iman, buta akan rohani. Dan engkau telanjang, tidak pakai apa-apa. Maka Yesus ngomong, belilah sama aku pakaian putih. Apa pakaian putih? Jubah putih. Perbuatan orang-orang baik benar. Bila emas yang dimurnikan. Apa? Kita harus menderita, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita kaya, kita hebat. Di mata Tuhan belum tentu kita kaya. Kita miskin di dunia. Belum tentu miskin di mata Tuhan. Justru kita bisa kaya. Kaya miskin di mata Tuhan bukan dari harta. Bukan dari skill. Keahlian kita, hebatnya kita, profesi kita. Tapi kaya miskin di mata Tuhan. Dari hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Tuhan mencari hati. Hati apa? Hati hamba. Hati dulos. Dulos adalah taat buat Tuhannya.
Jadi saudara, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita didapati jadi hamba yang tidak taat dan tidak setia. Ya. Kita kembangkan, kita punya talenta, karunia. Ya, tentang hal itu banyak yang kami katakan. Ya, ini Paulus ya. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Dan makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Yang membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi kita punya karunia, harus kita latih, kita asah. Saya bisa ngomong malam ini, saya juga latihan saudara. Latihan. Dulu saya kalau khotbah saya, saudara. Setiap kata yang ada di pikiran saya ketik semua. Saya ketik semua. Sampai berlembar-lembar, berhalaman-halaman. Saya khotbah, itu saya bacakan apa yang saya katakan. Kalau itu kertasnya hilang, saya bingung, gak bisa ngomong. Jadi saya waktu belajar khotbah, itu semua yang mau saya omongkan, saya tulis semua. Saya bergantung dengan iPad ini. iPad ini mati baterai lowbat, saya pernah stres. Saya pikir, waduh, mati. Panik, saudara. Ngomong apa lagi, tahu saya. Panik. Karena bergantung di ini. Karena saya ngomong apapun, seperti yang saya tulis, kata per kata. Tapi lama-lama, ya kan, Ibu Ida justru lebih pintar dari saya. Dia khotbah nggak pakai teks. Teksnya baru teks ketiga dia udah ngomong ke 10. Cepet ya. Dia bisa ngomong 2 jam. Kalau khotbah 1,5 jam. Saya kalau khotbah masih pendek. 1 jam 20 menit. Mudah-mudahan 1 jam hari ini kelar. Waduh, mau habis waktunya ini. Jadi saudara, kita belajar. Kita belajar skill potensi kita harus kita asah, kita lakukan, kita kembangkan dengan melakukannya. Amin saudara, ya. Bagaimana orang bisa jadi juara olimpiade angkat besi? Langsung angkat 3 kintal, ya kan? Dia berlatih dari 5 kilo, 10 kilo, ya kan? 50 kilo, 60 kilo. Lama-lama dia bisa terlatih, bisa angkat 3 kintal. Kemarin orang belum saatnya angkat 3 kintal, mati dia. Belum saat 3 kintal dipaksa, dia mati tertindih. Jadi kita harus ada progresnya, ada latihannya. Kita nggak boleh langsung cepat, saudara. Kita nggak bisa semuanya proses instan, ya. Amin, saudara. Yesus pernah ditawari instan. Yesus ditawari seinstan. Yesus, kalau kamu kan ingin mengembalikan kerajaan dunia kembali milikmu. Kamu ingin kerajaan dunia jadi milikmu tuh, udah nggak usah susah-susah. Nggak usah menderita, nggak usah dihina, nggak usah dipakur salib, nggak usah salib. Udahlah Yesus, gampang lah. Lu sembah aku, semua aku kasih kepada engkau. Yesus ditawari secara instan untuk menguasai dunia, mengembalikan dunia pada tangan Yesus. Setan menawarkan instan. Yesus, nggak usah susah. Kalau kamu mau dunia ini yang indah ini, sembah aku berikan kepada engkau. Tidak mau latihan, tidak mau proses. Itu orang zaman sekarang. Maunya cepat kaya, cepat hebat. Caranya nggak beres, saudara. Hati-hati, saudara. Kita lihat ya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bisa dimasukkan kandang singa. Ini perapian yang menyala-nyala. Padahal dari mulanya dia dites kecil. Soal makanan. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Dia nggak mau makan makanan raja. Makan sayur aja. Apakah kalau dia makan sayur, dia kurus dihukum? Enggak. Kalau dia kurus yang dihukum, yang ngatur makanan. Yang ngatur makan beri Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, supaya dia gemuk, sehat. Dikasih makan makanan raja. Tapi dia nggak mau. Dia setia perkara kecil. Walaupun nggak ada hukumannya, nggak ada konsekuensinya. Akhirnya dari perkara-perkara kecil itu, Daniel kita dengan perkara besar. Kandang singa, perapiannya nyala. Jadi kalau kita dites dengan masalah-masalah kecil, itu akumulasi itu, kita akan menjadi siap untuk menghadapi perkara besar. Amin, saudara.
Jadi jangan kaget, jangan instan. Jangan instan, nggak bisa instan. Orang zaman sekarang punya instan. Nggak bisa saudara ya. Jadi kita harus belajar dari sini ya. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama sesudah itu. Ini Yesus mau kembali. Lama. Sudah 2000 tahun Yesus naik ke surga. Tuhan kita sudah naik ke surga. Dan memberikan kita karunia Roh Kudus. Dan karunia lain. Karunia berdagang, karunia berbahasa roh, karunia jadi lawyer, apapun. Karunia semua talenta potensi kita. Itu karunia. Apakah sudah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan? Sudahkah kita menolong orang lain? Sudahkah berguna bagi pekerjaan Tuhan? Kita harus cek saudara. Selama ini kita pengerja gereja, pemusik, mungkin pendeta. Apakah semua itu untuk kemuliaan Tuhan? Atau sekedar untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi? Nanti kita akan diadili. Hati-hati. Kita diadili bukan berdasarkan iman. Bukan. Tapi menurut perbuatan kita. Kita benar diselamatkan oleh iman. Melalui iman. Tapi kita dihakimi menurut perbuatan-perbuatan kita. Dari perbuatan kita ini, ketahuan iman kita itu palsu atau enggak. Maka Tuhan menghakimi kita berdasarkan perbuatan. Kita lihat apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Yang 1 talenta, yang 5 talenta, dia kembali menjadi 10. Hamba yang 2 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, lihat, Tuhan, 5 talenta Tuhan percaya pada aku. Ya. Lihat, aku telah peroleh laba 5 talenta. Ini bukan masalah kepemilikan, masalah kepengurusan. Talenta ini, perempuan ini adalah bukan kepemilikan, itu pengurusan. Tanggung jawab. Dipercayakan, ya kan? Maka Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita akan diadili. Ini lagi kita, mana hasilmu? Mana hasilmu? Ini sama seperti kita diadili kelak di hadapan Tuhan Yesus. Yesus akan mengadili kita. Mana karuniamu? Sudah bergunakah bagi aku? Berapa jiwa yang kau dapatkan dengan hartamu? Berapa orang kau tolong? Gereja-gereja gimana? Kamu apa yang kau lakukan? Kamu punya uang? Apakah untuk sendiri? Nikmat sendiri? Kemana-mana? Beli apa-apa? Makan enak? Tapi lihat, banyak orang di depanmu yang kekurangan. Engkau tutup mata. Hati-hati. Maka saya anjurkan semua anak-anak Tuhan harus mulai memperhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Memberikan. Bukan berarti semua enggak. Kita nikmati sebagian kita. Kita nikmati. Kita juga memberikan untuk orang lain. Maka melalui harta kita, karunia kita, skill kita, nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang kita memberikan keuntungan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita akan rapture, saudara. Ini nanti nggak lama lagi kita akan mengalami rapture. Ya. Kita 3 tahun ini khotbah tentang akhir zaman. Tentang rapture, tentang pengadilan, tentang hukuman. Kita nggak khotbah lagi tentang berkat, mujizat, enggak. Kita khotbahnya tentang akhir zaman. Yesus akan datang. Apa yang harus kamu lakukan? Ini Tuhannya pergi. Yesus berikan tanda-tanda akhir zaman. Dan dia memberikan perumpamaan-perumpamaan itu apa artinya? Apa harus dilakukan? Pasal 24 Matius, pasal 25 itu perumpamaan-perumpamaan tentang apa yang kita lakukan. Apakah kita kambing atau domba? Apakah kita hamba yang taat atau hamba yang jahat? Apakah kita 5 gadis bodoh atau 5 gadis pintar? Itu Tuhan memberikan kita manualnya, harus kita lakukan. Sebab Tuhan kita lama dia akan kembali. Dan kita akan diangkat oleh Yesus ketika kita ditemui kita sebagai hamba yang setia. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan yang percayakan padaku. Lihat, aku telah peroleh laba 2 talenta. Ya. 2 Korintus 5:10 katakan, sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi ingat, kita semua akan menghadapi
takhta pengadilan Kristus. Jangan enak-enakan. Jangan enak-enakan. Beresi dosa-dosa kita semua. Beresi. Beresi dosa-dosa kita semua. Lakukan yang baik. Yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai orang ketemu kita stres. Ketemu kita dirugikan. Jangan sampai kita itu menjadi beban bagi orang lain. Tapi kita memberkati orang lain. Sebab kita akan menghadapi takhta pengadilan. Mau nggak mau, Tuhan akan datang membuat perhitungan bagi kita. Ya, ayat 23. Maka kata Tuhan itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab yang besar. Dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita diberikan karunia kecil, kita happy. Bukan masalah besar atau kecil yang kita miliki. Tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Ya, jangan sampai, aduh katakan misalnya kita, waduh gereja cuma 50 orang. Aku nggak minder, nggak apa-apa, nggak masalah. Daripada saya punya gereja besar, tapi saya nggak bisa mengembalakan. Saya bersustu jatuh dalam dosa keuangan misalnya. Atau kita kesombongan, ketenaran. Malah repot. Mendingan 50-40 orang tapi adem ayem. Ya kan? Kita bisa mengatakan dengan baik. Dengan kita kenal domba-domba kita. Menolong mereka. Ya. Sebab Tuhan tidak menanyakan berapa ribu jemaat yang kau gembalakan. Tapi bagaimana kau mengembalakan domba-dombaku. Ya, saya kalau khotbah bisa lama saudara. Ya, gak apa-apa. Jadi saudara ingat, bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi apa yang akan sudah kita lakukan dari apa yang kita ada. Jangan melihat tetangga lebih baik, tetangga lebih enak. Jangan. Tapi kita syukuri dari apa yang kita punya. Dan dari apa yang kita punya itu kita lakukan untuk Tuhan atau tidak. Dan kalau kita berguna bagi orang lain, maka Tuhan akan berikan tanggung jawab lebih besar lagi. Ya. Tadi belum? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat tidak tempat mana Tuanku menabur. Dan yang mengumpul dari tempat di mana Tuanku tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini hamba yang jahat, yang malas. Dia tidak memberikan keuntungan buat tuannya, tapi justru dia menuduh tuannya berlaku tidak adil. Lihat nih, yang dua bekerja keras, ya pabrik anggur, pabrik tadi apa, real estate, macam-macam. Yang tadi berlian, yang satu lagi tidur-tiduran, malas-malasan. Tidak ada berguna bagi tuannya. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Lebih baik uang itu kau berikan kepada banker, investor atau didepositokan. Jadi minimal kalau aku datang 1 talenta juga ada bunganya kan. Tapi ditanam. Itu orangnya jahat malas kan. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Ya. Jadi Tuhan selalu ingin mendapatkan keuntungan dari investasinya kepada hamba-hambanya. Yesus menginvestasikan skill, gift, karunia, berkat, potensi bagi kita untuk mendapatkan keuntungan bagi Tuhan. Melalui keuangan kita, melalui talenta kita, melalui jabatan kita, melalui profesi kita. Harus nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak orang percaya pada Yesus dan diselamatkan. Itu berguna bagi Tuhan. Tapi kalau karena kita orang jatuh dosa, karena kita orang stres, karena kita orang mengeluh, karena kita orang kepahitan, karena kita orang dendam, itu kita tidak berguna bagi Tuhan kita. Kita harus rubah kita, saudara ya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripada yang berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Pak, kan sudah punya 10 talenta, Pak. Kok diberikan kepada yang 10, kok enggak yang 2 aja? Kenapa, saudara? Kalau saya punya uang 1 talenta, saya akan investkan kepada orang yang banyak memberi keuntungan padaku. Betul nggak? Betul? Yang 5 talenta, aku untung 5 talenta. Yang 2 ngapain? Saya kasih yang 5 yang hebat.
Jadi kalau kita berguna bagi Tuhan, memberikan keuntungan bagi Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita lebih lagi, lebih lagi. Maka Tuhan berkata, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga ada banyak akan diambilnya. Kalau kita diberi karunia kecil, kita berkat kecil, apapun yang mungkin bagi kita, bagi manusia lain, kita tidak ada artinya. Tapi kalau kita nggak menggunakannya, justru akan diambil, saudara. Maka dari yang kecil itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, berguna bagi Tuhan. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita mau kaya sendiri, mau hebat sendiri, mencari kemuliaan sendiri. Nanti akan diambil sama Tuhan, diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan itu adil. Ingat, Tuhan melihat segala pekerjaan kita. Tuhan tidak tidur. Kalau orang Jawa bilang, Gusti boten sare. Saya masih ingat itu. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang. Dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Selalu dikatakan, aku akan menuntut perbuatannya. Membalas, mengadili, menghakimi menurut perbuatannya. Tidak pernah kita dihakimi menurut iman kita. Enggak pernah. Iman kita bisa palsu. Tapi dengan perbuatan itu diadili, ketahuan muncul bahwa iman kita asli atau palsu. Percuma kita hebat bisa khotbah. Percuma kita bisa melayani Tuhan dengan hebat. Tapi kelakuan kita di mana Tuhan tidak ada artinya, saudara. Maka Tuhan akan berkata, aku akan membalas orang menurut perbuatannya. Lukas 12 ayat 48b, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan pada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saya ingat film Spider-Man. Tahu Spider-Man? Laba-laba, ya kan? Dia bilang, with the great power, come with the great responsibility. Ya. With the great power, come with the great responsibility. Jadi saudara, dengan kapasitas, kemampuan kita besar, kita punya tanggung jawab besar. Ingat itu. Jadi kalau kita diberi banyak oleh Tuhan, baik itu pekerjaan, usaha, keuangan, apapun, Tuhan akan menuntut banyak. Jangan dikira kita hebat. Enggak, saudara. Jemaat kita 1000, kita dituntut 1000. Harus bertobat. Jemaat kita 5, kita hanya tuntut 5 untuk bertobat. Enak mana, saudara? Ya kan? Jadi ingat, dengan diberi banyak, kita akan dituntut banyak. 5 talenta, kembali tambah 5. 2 tambah 2. 1 tidak menghasilkan. Artinya kita nggak berguna bagi Tuhan. Dan kita akan dicampakkan. Ya, kita semua akan hidup di langit yang baru, bumi yang baru. Amin, saudara. Ya, ingat, Tuhan di pasal Matius 24 dan 25, Tuhan memberikan tanda-tandanya dan Tuhan memberikan apa yang kita lakukan selama Tuhan kita pergi jauh. Dan Tuhan akan kembali. Hati-hati, saudara, ya. Jadi, kelak kita akan ending di 2 tempat ini, saudara. Jadi dengerin ya, penting sekali. Kita semua akan berakhir di 2 tempat ini saja. Nggak ada di tengah. Mau di langit baru, bumi baru, ya, di surga, ya, yang penuh sukacita, damai sejahtera, atau kita endingnya di lautan api. Ya. Siapa yang mau masuk surga semua? Angkat tangan dulu. Wah, Pak Hari nomor 1 itu. Masuk surga. Semua ya. Tapi ada yang ragu-ragu nih. Atau ada yang mau masuk di bawah neraka. Nggak mau semua kan? Tapi ingat, surga itu ditentukan dari apa yang kita lakukan. Banyak orang, siapa mau surga? Angkat tangan semua, ya kan? Tapi ibadahnya susah banget. Ibadah susah, pelayanan susah. Nggak mau pelayanan, nggak mau ibadah. Ya kan, doa nggak pernah, baca firman nggak pernah. Memberi nggak pernah, persembahan nggak pernah, perbuatan nggak pernah. Kita bagi anak-anak Tuhan, misalnya diwajibkan berpuluhan,
Untuk gereja, tidak pernah juga. Nggak mau. Ya kan? Gimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita? Pelit kita. Ya. Ingat loh, orang kikir tidak masuk surga. Ada ayatnya ada. Jangan bangga jadi orang kikir. Ada saudara. Kita ada orang kenal atau orang ya. Dia mau, Bu, mau istri saya. Bu, satu orangnya pelit, Bu. Seorangnya pelit banget loh. Lah kok bangga jadi orang pelit loh? Ada. Bu, satu orangnya pelit, Bu. Nggak mungkin orang sama deket aku tak kasih uang, enggak. Satu orangnya pelit. Bisa bangga, saudara. Ada orang pelit nggak masuk surga, saudara. Ya, jadi hati-hati. Kita diberi karunia keuangan, jangan pelit. Jangan pelit. Apapun yang kita miliki, kita semua akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan sampai jadi orang kaya yang masuk neraka. Amin, saudara. Ya, kayaknya sudah mau habis nih ya. Jadi yang terakhir nih ya, Markus 12 ayat 29 hingga 1. Jawab Yesus, hukum yang terutama adalah dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Kasihlah Tuhan Allah kita. Yesus kita kasih dengan segala pikiran, hati, tenaga. Semua jiwa kita memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Banyak orang hitung-hitungan. Banyak orang Kristen itu pelit banget. Saya kadang-kadang heran, saudara. Banyak orang Kristen pelit banget. Banget. Saya kok heran kadang-kadang. Saya sering ketemu orang Kristen itu pelit banget. Dia bukan orang miskin loh, tapi pelit banget. Saya heran kok bisa begini ya. Kalau dia, aduh saya ngomong susah juga ya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari dua hukum. Jadi jelas ya. Kasihlah sesamamu manusia. Apa yang Tuhan kita terima dari Tuhan, kita berikan kepada manusia. Melalui pemberian itu, nama Tuhan dipermuliakan dan orang itu mengenal Yesus. Hidup ini enggak lama. Hidup tidak lama. Kasihilah sesamamu manusia. Kadang-kadang di luar Kristen malah baik loh. Banyak di luar Kristen amalnya besar. Tapi kita soal keuangan kadang-kadang susah. Ya. Maka saudara, talenta yang kita miliki, pergunakanlah untuk kepentingan Tuhan. Saya percaya kelak kita akan dikatakan engkau hamba yang baik dan setia. Matius 23:11. Barang siapa terbesar dari kamu adalah yang menjadi pelayanmu. Ya. Yang terbesar melayani, menjadi pelayan, saudara. Kita melayani orang. Banyak melayani, kita ada yang terbesar. Melayani sesama manusia adalah diakonos. Tapi kalau kita terhadap Tuhan, kita dulos, taat dan hamba. Tapi kalau kita terhadap manusia, kita melayani, saudara. Amin, saudara. Yang terakhir, ya, tim musik siap. 5 pesan tim musik. 5 pesan Tuhan dari perumpamaan talenta kepada gereja, Jumat akhir zaman. Pertama, Tuhan menganugerahkan dan mempercayakan kita dengan talenta dan berkat. God invest to us. Ya. The talent, the gift, the potential. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, ya, dipercayakan untuk memberikan keuntungan bagi Tuhan dan berguna bagi orang lain. Kedua, dari perumpamaan ini Tuhan mengharapkan kita menggunakan karunia kita dengan bijaksana. Gunakanlah, jangan kita untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, untuk membuat kita populer, terkenal. Tidak ada artinya. Tuhan akan berkata, kamu malang, kamu miskin, kamu menderita, kamu telanjang, kamu tidak punya apa-apa di mataku. Jangan sampai, saudara, ya. Sebab dia harus menggunakan apapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk sesama kita, berguna bagi sesama kita. Yang ketiga, Tuhan menilai kita semua tidak dengan standar yang sama. Ada yang diberi lebih, 5 talenta, ada 2. Kita mungkin diberi kekayaan lebih besar, ada yang menengah, ada yang miskin, ada yang pintar musik, ada yang pintar melayani. Apapun bentuknya, kita harus lakukan itu. Harus gunakan dengan baik. Tuhan melihat kemampuan kita. Orang kasih gaji 5 juta, setia. Kalau kasih orang yang mampu 5 juta, dikasih gaji cepet jauh, pasti jadi gila, saudara. Jadi gila, semua dibeli. Ke toko semua dibeli.
Nggak karuan hidupnya. Ya. Jadi Tuhan memberikan kita karunia, berkat sesuai dengan talenta kita. Kalau kita baru kasih 10 juta sebulan kita setia. Kasih 1 M gitu. Enggak saya 1 M mas, 1 juta. Bisa cari istri lagi loh saudara. Buka cabang saudara. Hati-hati ya. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Nah ingat nih. Yang terpenting adalah kelak kita akan berhadapan dengan Tuhan. Mau nggak mau, suka tidak suka, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, baik atau jelek yang kita lakukan, semua yang kita lakukan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Ya. Yang kelima terakhir, Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh dalam pekerjaan Tuhan. Terus lakukan. Dari sedikit terus lakukan, terus lakukan, terus lakukan, terus lakukan. Lama-lama kita akan menjadi kuat. Masalah demi masalah kita hadapi. Lama-lama kita akan menghadapi masalah besar. Dan lama-lama kita akan jadi kuat, tekun, sabar. Dan kita akan peroleh mahkota surga. Mahkota selalu ada di sini. Supaya ingat bahwa Tuhan Yesus akan memberikan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran kepada kita semua yang menang. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Selalu katakan Yesus, barang siapa menang. Apakah kita mau menang? Mari beri keuntungan bagi Tuhan. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Semua pelayanan kita, pekerjaan kita jujur dalam pekerjaan. Jangan korupsi, ya. Hamba Tuhan yang setia, pemusik yang setia, WL yang setia, ya. Semua yang setia. Pasti Tuhan akan kata-kata, engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Amin saudara.